Oke, di video kali ini gue pengen sharing ke kalian semua selama 3 bulan lebih pemakaian gue terhadap iPhone 14 Pro Max ini. Apakah cukup untuk dipakai untuk pemakaian yang cukup heavy, cukup berat? Apakah kurang? Apakah ya gimana? Pokoknya lu tonton aja video ini berdasarkan experience gue pakai handphone ini. Oke, handphone ini adalah sebuah iPhone 14 Pro Max yang tadinya gue pakai iPhone 15 Pro biasa, bukan Max, jadi gue ganti ke 14 Pro Max. Ini lo bisa lihat ini actual date bener-bener 8 Juni. Bener-bener hari ini gue shoot videonya, malam ini juga gue upload. Jadi ini bener-bener berdasarkan base experience gue ya, bener-bener asli real ya. Oke. Untuk harganya sendiri handphone ini agak cukup gelap ya. Ada yang jual 16 juta, ada yang jual 17 juta, ada yang jual sampai 18 juta. Untuk iPhone 14 Pro Max varian resmi Indonesianya, itu tergantung kelengkapannya, tergantung berapa gigabyte ya. Intinya lu siapin dana di atas 15 juta, hampir 20 juta. Oke. Poin pertama yang pengen gue share ke lu adalah tentang game. Gue pakai handphone ini buat game gak terlalu yang rutinitas gue ngegame banget ya. Sesekali gue main PUBG, sesekali gue main zombie. Ya, lo bisa lihat sendiri game yang gue mainin cuma 2 biji, tapi gue pengen share apa yang gue rasakan terhadap handphone ini. Handphone ini tuh kalau dipakai buat game enteng-enteng aja, kenapa enggak? Karena Antutunya tuh masih skornya 1.400.000. Skor Antutu ini masih bisa nyombongin Android yang sok kencang yang harganya 5 juta 6 juta boy. Ya memang ini bukan yang paling kencang sekarang dan ini juga bukan HP baru ya kan, jadi wajar juga kan. Cuman gue kasih sedikit cerita ya. Setiap gue ngegame pakai handphone ini gue rasakan adalah enteng banget. Dan gue sukanya ngegame pakai iPhone 14 Pro Max ini dibandingkan 15 Pro gue sekalipun, karena 15 Pro itu layarnya kecil. Kalau dalam sisi performance nggak terlalu berasa banget bedanya. Karena mungkin gue bukan gamer sekali ya, jadi pemakaiannya nggak terlalu intens buat ngegame. Jadi buat gue, performa antara iPhone 14 Pro biasa, maksud gue iPhone 14 Pro Max dengan 15 Pro biasa, nggak terlalu berasa perbedaannya. Yang gue rasain B aja, kayak nggak sekencang itulah, kayak nggak sekencang itulah 15 Pro dibandingkan 14 Pro Max yang lagi gue pakai. Intinya gue ngegame pakai HP ini lancar parah separah-parahnya. Dan kenapa gue lebih suka iPhone 14 Pro Max ini ketimbang iPhone 15 Pro yang biasa? Karena layarnya gede boy. Tadinya gue harus agak adaptasi ya, tapi ternyata setelah gue pakai sekian minggu, ini benar-benar nyaman dan gue ngerasa nyaman banget ya. Kalau gue udah ngerasa nyaman sama handphone, tandanya tuh gue udah bisa ngegame pakai HP ini. Gue udah jarang banget ngegame di handphone. Kenapa? Karena gue biasanya pakai yang varian biasa, iPhone 14 Pro biasa, 15 Pro biasa. Sekarang gue coba yang varian Max. Next gue bakal coba beli iPhone 15 Pro Max, atau gue langsung skip aja 16 Pro Max. Gue nggak tahu. Tapi yang jelas ngegame pakai iPhone 14 Pro Max enteng parah. Dan kalau lu nanya, gue ngegame pakai HP ini apakah panas? Enggak, gue nggak perlu yang namanya pendingin cuy. Gue nggak perlu yang namanya pendingin. Dan gue nggak perlu tuh yang namanya ngegame harus di ruangan yang ber-AC, nggak perlu. Gue mau main dimanapun ya, itu enteng-enteng aja. Asalkan satu catatan ya, jangan sambil ngecas. Karena handphone ini udah support fast charging, apalagi kalau dicas dari 20%, lagi habis-habisnya banget, dan gue ngecas sambil ngegame. Nah, di situ baru panas. Panasnya bukan karena ngegame boy. Karena handphone ini nggak dipakai pun kalau ngecas dari 20% emang panas karena fast charging. Kalau gue ukur wattnya itu tembus di 23-22 watt yang handphone ini ngecas. Pakai adapter yang gue pakai dengan kabel yang gue pakai. Jadi cukup kenceng buat ngecasnya. Jadi saran gue kalau lu pakai iPhone 14 Pro Max, HP apa aja sih jangan sambil ngecas dah. Intinya handphone ini buat ngegame lancar parah. Nah sekarang yang gue suka selain ngegame dari handphone ini, ya gue buka Twitter boy. Ini adalah salah satu apps yang paling gue suka. Kenapa? Karena di Twitter gue bisa lihat rumor-rumor bokep yang rumor-rumor berita yang beredar. Sumpah, ini sosial media, Instagram, Twitter, apapun itu pakai HP ini enak banget, asli. Sekarang ngomongin soal konektor charger di iPhone 14 Pro ini. iPhone 14 Pro Max ini konektor chargernya masih belum Type-C. Kenapa gue bahas? Karena iPhone 15 Pro gue udah Type-C boy. Perbedaannya apa sih? Nggak ada. Gue nggak ngerasa perbedaan yang gimana-gimana. Mungkin untuk transfer data, untuk transfer data buat ngecas sedikit lebih cepat dibandingkan iPhone gue yang lagi gue pakai ini. Tapi gue nggak ngerasa sesignifikan itu. Nggak terlalu berasa lah buat gue. Sekarang ngomongin kamera. Kamera dari iPhone 14 Pro Max ini selama gue pakai 3 bulan lebih, apa sih yang gue bisa share ke kalian semua? Apa? Oke.
Kameranya sama aja kayak iPhone 15 Pro gua. Jujur gua harus bilang kayak gitu. Gua udah pernah bilang di video gua sebelumnya beberapa bulan lalu waktu gua 1 bulan pakai handphone ini. Tapi itu belum valid karena gue belum pakai cukup lama. Kali ini gue udah pakai udah lama boy. Udah 3 bulan lebih gue pakai dan gue harus bilang ya so-valid itu bahwa iPhone 14 Pro Max gue hasil kameranya sama aja kayak iPhone 15 Pro. Lu tuh harus bener-bener ngeliat banget secara teliti baru bener-bener lu bisa rasakan perbedaannya. Oh ternyata iPhone 15 Pro lebih ini nih. Enggak. Bedanya tuh bukannya wah cakep banget iPhone 15 Pro daripada 14 Pro Max hasil rekaman. Enggak. Bukan sebagus itu. Cuman ada perbedaan adjustment aja kalau menurut gue ya. Selebihnya mirip banget anjir. Ini bukti bahwa iPhone 14 Pro Max ini sering banget gue pakai buat rekam video di konten gue. Beberapa klip-klip video memang gue rekam pakai iPhone 14 Pro Max ini. Beberapa pakai iPhone 15 Pro juga. Tapi sekarang lagi gue pakai iPhone 14 Pro Max gue ini. Jadi beberapa scene, beberapa video memang gue rekam pakai handphone ini. Pakai iPhone 14 Pro Max. Dan gue ngerasa enough parah. Ini bener-bener kameranya cukup banget, pakai banget buat ngehantam semua scene-scene yang bakal gue record. Ya sekarang rata-rata gue kalau mau ngerekam kadang pakai handphone ini. Kadang ngeditnya pakai handphone ini juga. Gue udah jarang ngedit di laptop ataupun iPad. Dan ya ngomongin iPad juga belum ada keluaran terbaru nih iPad mini. Gue nunggu banget soalnya. Nah sekarang ngomongin soal desain dari handphone ini. Kalau lo tanya dari iPhone berapa sampai iPhone 15 Pro. Yang paling gue suka tuh desain iPhone 14 Pro Max ini. Kenapa? Karena bezelnya tuh kilat-kilat gitu boy. Ya, apalagi gue tipikal orangnya jarang banget yang pakai case gitu. Jadi kalau gue pegang tuh berasa bling-bling gitu. Bling-blingnya tuh beda sama Android pada umumnya. Bedanya di mana? Bedanya tuh bling-blingnya tuh mewah. Dia tuh bener-bener materialnya berasa banget kokoh, keker. Kayak gue gitu. Anjay, lebay banget gue. Intinya gue megang HP ini tuh berasa solid parah. Dan gue suka banget sama desain krum-kruman di bezelnya tuh gue suka banget. Gak tau kenapa, gue gak tau lu suka apa kagak. Gak tau gue. Tapi yang jelas handphone ini desainnya paling gue suka banget. Dibandingkan iPhone kotak lain mulai dari 12 Pro, 13 Pro, 14, 15 Pro. 14 Pro ini paling cakep menurut gue. Dan ngomongin layar, gue juga gak ada masalah sama layar. I have nothing problem sama layar handphone ini. Gue gak ada tuh gangguan kayak green screen, ghost touch atau apapun itu. No, gak ada. Gak ada, gue pernah ngerasain layar HP ini kayak stuck. Kayak gak bisa disentuh gitu. Gak pernah. Lancar banget anjir. Ini gue suka banget sama HP ini. Beda sama iPhone 15 Pro gue kadang nge-freeze ya mungkin HP baru pada saat itu ya. Bang sinyalnya gimana bang? Enggak lu jangan tanya sinyal. HP gue resmi iBox boy. HP gue iBox ya bukan resmi-resmi yang lain. Bener-bener truly resmi iBox. Ibok. Jadi lanjai lah. Ada sinyal yang mengganggu kehidupan gue lah. Nyantuy lah. Jangan kayak orang susah beli yang non resmi. Anjir hujat mi di kolom komen. Nggak bercanda boy. Intinya conclusion gue kesimpulan video ini, apakah perlu beli iPhone 15 Pro? Apakah perlu upgrade ke 15 Pro kalau lu udah pegang 14 Pro? The answer is, kalau lu punya iPhone 14 Pro, lu nggak perlu lah. Apalagi Pro Max, lu nggak perlu upgrade ke 15 Pro. Karena nggak sesignifikan itu mulai dari kamera, chipset, dan lain-lain mirip-mirip banget handphone ini. Bahkan sampai ke desainnya. Tapi kalau lu belum punya 14 Pro, lu lagi punyanya 13 Pro, lu upgrade ke 15 Pro. Nah itu baru worth it, itu baru berasa.